Shalom, halo Super Kids semuanya, anak-anak yang luar biasa yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Nah, Kak Gaby senang sekali nih hari ini bisa berjumpa lagi dengan anak-anak Super Kids. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siap-siap dulu berdoa ya adik-adik ya. Yuk lipat tangannya dulu, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami dapat terbuka untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami jadi anak yang taat dan mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke dari Super Kids, gimana kabarnya minggu ini? Pasti luar biasa ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah ujian, yang lagi ulangan, karena ini sudah mendekati libur ya adik-adik ya. Cepat sekali sudah di bulan Maret. Nah, nggak apa-apa adik-adik, tetap semangat ya. Tetap semangat, rajin belajarnya. Tetap berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa mengerjakan dengan baik. Nah adik-adik, kita sudah belajar minggu-minggu ini tentang firman Tuhan yang luar biasa. Kak Gaby kembali ambil di 1 Petrus 2 ayat 9 kemarin adik-adik, karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Hey, that's pretty good. Yuk kita baca bersama ya. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin adik-adik ya. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah melihat video kemarin bagaimana ya Tuhan menjawab doa Abraham. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi terang buat orang lain. Ditulis tadi ya di firman Tuhan, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulunya kita itu ada di kegelapan, sekarang kita berada di terangnya Kristus. Mantap. Nah, tapi Tuhan mau kita enggak diem aja adik-adik, tapi kita juga menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan yang dapat memanggil orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya dapat merasakan kasih Kristus. Good job. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus belajar dulu ya adik-adik ya, gimana sih kita bisa menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani itu tadi ya adik-adik ya, karena kita adalah umat yang disayang Tuhan. Yuk kita belajar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dulu itu ada orang yang namanya Petrus. Nah, Petrus ini adalah rasul besar adik-adik. Ya, dan di kota Vatikan, wah ini di kota Vatikan mungkin ada gambarnya ya. Tada, kota Vatikan itu ya, itu kota Kristen Katolik ya adik-adik ya, bagus sekali kotanya, sangat indah. Nah, di situ paus pertamanya, pemimpin pertamanya adalah Petrus. Nah adik-adik, Petrus ini kita udah banyak dengar ya. Petrus ini dulu adalah orang yang gak percaya sama Tuhan. Petrus ini bahkan dulu bukan pengikut Tuhan, gak percaya sama firman Tuhan. Tetapi akhirnya Petrus menjadi seorang pemimpin pertama di gereja itu. Sekarang ini gerejanya sangat besar adik-adik dan terkenal, kota Vatikan itu adik-adik. Nah, Petrus yang dulunya nggak percaya Tuhan, sekarang dapat menjadi seorang yang luar biasa pelayanannya. Dia sekali berkhotbah, ada 3.000 loh orang yang bertobat. Luar biasa ya adik-adik, tepuk tangan dulu dong. Wah luar
Luar biasa. 3.000 tuh banyak ya adik-adik ya. Kalau 1, 2, 3 tuh ya luar biasa. 3.000 lebih luar biasa lagi ya adik-adik ya. Nah 3.000 yang bertobat. Dan dia adalah pemimpin pertama di kota Vatikan itu ya adik-adik ya. Nah tapi sebelumnya Petrus itu nggak percaya sama Tuhan. Kira-kira siapa sih atau apa sih yang dapat mengubah Petrus dari orang yang gak percaya tapi dapat menjadi orang yang luar biasa melayani Tuhan? Ya kira-kira apa ya? Kok bisa dia berubah 180 derajat dari yang gelap menjadi terang? Ayo kira-kira apa adik-adik? Nah ternyata Petrus itu dipakai Tuhan luar biasa, banyak menjangkau jiwa karena ada seorang sahabat yang bernama Andreas. Jadi Andreas ini yang mengenalkan Petrus tentang firman Tuhan. Mungkin Petrus pertama kali aku gak percaya. Apa kamu tuh ngomong apa Andreas? Aku gak percaya sama Yesus. Itu pertama kali Petrus yang gak percaya. Tetapi karena Petrus melihat kegigihan Andreas, Petrus melihat oh iya Andreas ini orangnya baik ya. Kalau ada yang lapar dia kasih makan. Kalau ada yang kekurangan dia kasih minum, kasih baju. Kalau ada yang sakit dia doakan. Wah luar biasa dengan Oh my God! Wow! Dan itu Petrus melihat luar biasa sekali ya. Ternyata ajaran ini ya tentang firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kasih Kristus pada dunia ini luar biasa sekali ya. Petrus melihat hal ini dari Andreas dan inilah yang merubah Petrus. Dan akhirnya Petrus pun bertobat dan menjadi pemimpin agama Kristen. Itu tadi yang pertama di kota Vatikan. Nice. Nah adik-adik, yang kita lihat gerejanya besar itu ya adik-adik ya. Nah, sama seperti di kehidupan kita nih adik-adik ya. Kita ini adalah imam-imamnya Tuhan. Sudah dipilih Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk mati buat kita. Sudah bangkit dan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Nah kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita wajib Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan juga yang mau menolong orang lain yang belum kenal Tuhan supaya dapat mengenal Tuhan. Nah adik-adik Kak Gaby punya ini video nih bagus nih ya. Gimana sih seorang anak itu dapat menjadi berkat, dapat menjadi contoh yang baik buat sesamanya, buat teman-temannya. Yuk kita saksikan video ini ya. Teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, Oh ini anak yang super genius itu. Yang mana, yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, weh, kita bisa bawa ya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Weh, tuh, musuh, tuh. Udah, aku finish. Gue kena. Satu lagi, weh. Tuh. Ayolah. Aduh, Wah, belin sih.
Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Teman-teman, namanya juga permainan. Ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Ya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuman karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Weh, maaf ya, maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yo, men, damai sejahtera hari ini. Biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul. Mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya, minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dadah, Tuhan memberkati. Nah, kita sudah lihat tadi videonya ya adik-adik ya. Luar biasa sekali ya. Bagaimana seorang anak Kristen, anak Tuhan itu dapat menjadi berkat buat sesamanya. Buat teman-temannya yang mungkin juga sudah percaya Tuhan tapi lupa mungkin ya, jadi keasikan main sampai marah-marah gitu ya, sampai ngomong yang jelek-jelek. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan itu harus mengingatkan mereka dengan kasih ya adik-adik ya, jangan marah-marah, nanti mereka juga ikutan marah. Kita harus mengingatkan mereka dengan kasih adik-adik. Nah, kalau seandainya Andreas tidak mengenalkan Petrus kepada firman Tuhan, mungkin nggak Petrus menjadi orang yang luar biasa? Nggak mungkin ya adik-adik ya. Kalau nggak ada Andreas juga nggak ada Petrus yang luar biasa adik-adik ya. Sama nanti seperti kita adik-adik ya. Kalau nggak ada kita, dari manakah teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan itu dapat mengenal Tuhan? Nggak ada ya adik-adik ya, nggak tahu. Karena di dunia ini kebanyakan tuh TikTok isinya yang apa? Yang paling dancing gitu ya. Jarang yang ada bilang ayo ke gereja gitu, jarang adik-adik ya. Kebanyakan mengajari apa? Ngajarin mainan, Mobile Legends, apalagi Valorant ya, tembak-tembakan gitu, banyak. Isinya cuma mainan-mainan aja. Itu akan membuat teman-teman kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, tugas kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan jadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yuk kita ingatkan mereka dengan kasih. Kalau masih ada Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengasihi kita semua. Kalau kita berbuat yang jelek, itu Tuhan tuh ikut sedia. Tuhan tuh mengasihi kita semua. Dia mau menyelamatkan kita dari yang namanya dosa. Karena kalau kita nggak percaya Tuhan, bagaimana kita mau pindah dari yang gelap menuju terang? Nah, dengan kekuatan doa ya, dengan tingkah laku kita bisa menyelamatkan teman kita yang dulunya dari kegelapan bisa menuju terang adik-adik. Ya, oke. Nah, adik-adik, kita ini
mengikut Tuhan Yesus kelihatannya sangat kecil ya adik-adik ya. Hal-hal kecil itu tapi itu sangat berharga adik-adik. Karena membuat mereka yang belum mengenal Tuhan itu dapat pindah dari neraka menuju surga. Luar biasa ya adik-adik ya. Perbuatan kecil kita itu berdampak besar buat kehidupan seseorang. Nah adik-adik, sebagai bangsa yang kudus, tadi dibilang bangsa yang kudus itu ya adik-adik ya, kita itu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita tuh sudah ditebus loh adik-adik dari dosa-dosa kita. Jadi tidak seharusnya kita itu ada di dosa terus. Apa sih dosa itu? Ya berbohong, ya apalagi menyakiti hati orang lain, ya apalagi ya marah-marah, apalagi mencuri. Itu enggak seharusnya kita berada di tempat itu. Kita enggak boleh melakukannya seperti itu. Karena kita sudah tebus sama darah Tuhan, kita harus berusaha menjadi anak yang bijak adik-adik ya. Bisa enggak Kak Gaby suatu saat saya marah? Boleh enggak? Ya namanya manusia, boleh marah. Tapi adik-adik ingat, jangan hidup di kemarahan terus. Setiap hari marah-marah ya. No ya adik-adik ya. Yuk kita harus mau berubah. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun Tuhan, ampuni aku, kuatkan aku Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Supaya apa? Supaya teman-temanku nanti bisa melihat kehidupanku ini baik. Kehidupan anak-anak Super Kids ini baik dilihat orang. Jadi orang-orang tuh bisa mengenal Tuhan lewat tindakan anak-anak Super Kids. Oke Adik Super Kids, tepuk tangan dulu dong. Nah adik-adik, kalau misalnya tindakan kita ini jelek, misalnya ya kita bilang, ya Tuhan Yesus tuh baik loh teman-teman, kamu tuh harus ke gereja, harus berdoa, harus ikut ibadah. Tapi di kehidupan nyatanya kita suka bohong, kita suka marah, kita suka mencontek, kita suka apa lagi? Mencuri, kita suka apa lagi? Nggak taat sama orang tua. Ada nggak kira-kira yang percaya sama Tuhan? Iya, nggak ada yang percaya adik-adik. Semuanya akhirnya bilang gini, katanya orang Kristen, katanya suka ibadah, tapi kok gitu perbuatannya. Nah adik-adik, kita ini adalah kita ini adalah cerminan Tuhan adik-adik, cerminan Tuhan di dunia ini. Orang-orang gak bisa lihat, gak bisa langsung baca firman Tuhan, tapi mereka bisa melihat firman Tuhan dari kehidupan adik-adik Super Kids. Oke adik-adik Super Kids, ngerti ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama berusaha ya jadi anak Tuhan yang punya hati, yang mau melayani Tuhan. Lewat apa sih? Lewat menjadi berkat buat orang lain. Lewat apa sih? Lewat tindakan kita yang simpel-simpel, yang di sekolah, yang bermain, yang di rumah, yang bersama teman, itu harus menjadi tunjukkan yang baik, tindakan yang baik. Oke adik Super Kids, Kak Gaby berdoa adik-adik Super Kids ngerti firman Tuhan ini dimasukkan dalam hati dan juga dilakukan. Oke adik-adik Super Kids, yuk kita sama-sama tutup dengan doa. Yuk doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, mampukan kami, beri kami hikmat dan kekuatan untuk menjadi berkat buat sesama kami. Kami sudah selesai beribadah Tuhan, dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami, juga sekolah kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.